Oh enggak ada, itu mah banyak aja kali yang nanya, nggak ada, itu nggak ada yang memang Sarah lagi di Bali, kemarin kuliahnya kan juga masih online, jadi masih hybrid lah bolak-balik. Berarti LDR lagi dong? LDR lagi karena ya gimana papanya kan juga ada di sana, papanya kemarin juga karena pandemi nggak sempet balik 2 tahun gitu kan di Jerman. Nah sekarang kan ada papanya mungkin dia kangen segala macem. Ya aku juga harus mengerti gitu. Ya alhamdulillah komunikasinya kan baik. Ya jadi selalu terjaga lah. Berarti yang dibilang sama netizen putus? Enggak, itu banyak aja kali ah. Enggak ada putus. Iya, pas nonton Air Mancur tuh ya. Kan kita bertiga, aku, Puji sama Torik, mereka berdua, aku cuma sendiri. Terus pas ngeliat belakang mereka berduaan kayak wah, Sarah nggak ada lagi nih gitu. Ya udah, ya kayak jadi awkward aja gitu di situ. Padahal udah kenal kan. Ya itu perasaan-perasaan itu aja yang muncul di sana. Ya alhamdulillah kemarin Bunda sudah sempet check up dan alhamdulillah lancar semuanya sih. Ya doanya aja dari semua netizen biar Bunda selalu sehat. Bunda kan udah autoimun ya. Dan itu nanti rutin harus berapa bulan sekali harus balik ke Singapura lagi. Jadi memang nanti ada rencana lagi ke Singapura untuk berobat lagi ke sana gitu. Tapi kondisinya sendiri sekarang gimana? Alhamdulillah kondisinya baik, saat ini baik. Ya karena mungkin kemarin kita seru-seruan juga bareng, jadi gak ada mikirin lain-lain gitu. Setelah dari dulu kan kita selalu mimpi gitu, wah kapan ya kita bisa liburan bareng, seru-seruan bareng gitu, kapan ya akhirnya kemarin sampean semua kita liburan bareng ke Singapura. Ya di sana seru banget, ada seru jadi rame-rame, abis itu kita makannya bareng, satu meja tuh 30 orang, kita mesennya ribet, jadi ada keseruan-keseruan itu yang nggak bisa aku lupain gitu. Destinasinya sebenarnya kemarin di Orchard, terus kemarin paling serunya kemarin ke Universal Studio. Kemarin Om Raul, Bunda itu ikut naik wahana juga, jadi seru-seruan bareng, ketawa-tawa bareng di sana, jadi seru. Katanya kemarin sudah didaftarkan ya, mau masuk sekolahnya Arsi. Ya baiklah, ya harus dari sekarang harus dipersiapkan semuanya. Apa ya? Nggak ada sih, kemarin cuma bilang udah didaftarin aja gitu, nggak ada cerita-cerita lain. Nah, Arsya juga katanya mau sekolah di Singapura. Bukan Singapura, sekolahnya sekolah internasional Singapura di Jakarta, bukan di Singapura. Ya pasti dorongan dari papahnya, dari mamanya kan juga kuat, pasti dia pasti akan mengikuti jejak papa sama mamanya, dari keluarganya juga. Sempet karena kita kan baru nyampe ya, dan nanti malam juga ada, kita mau ke Morotai gitu. Belum sempat nengok sih. Pas pasti ada, karena kan mau nanyain juga kan, Arsya kan belum sunat juga, mungkin nanti mau nanya-nanya gimana kan. Kita mah udah biasa ya, udah pasti ada lagi nanti, ada acara-acara, ya acara dekat ini pasti ada lagi sih. Oh belum lagi, kan belum lulus nih, jadi nunggu lulus dulu nanti baru. Ya paling ya kalau mau keluar negeri nggak jauh-jauh, paling ya ke Singapura, kalau nggak ke Australia sih. Kalau aku karena memang suka, kan aku sering naik Vespa ya, gara-gara aku abang juga ikutan akhirnya invest ke Vespa juga. Ya biasa kita kalau riding, biasanya aku jenguk Amina dulu gitu. Jadi waktunya di situ sih. Aku kalau main ke rumahnya kan juga deket ya dari Pondok Indah, jadi ya kapan aja gitu, nggak ada waktunya kapan aja aku datang lah. Bagus, masih dalam kesibukannya masih ada waktu untuk nyempetin datang ke rumah Amina. Oke. Kan pas di Singapura, pas kita kan beda pesawat ya, jadi malamnya tuh abis jalan-jalan kita nyempetin waktu ke hotelnya dulu. Ya rasanya sedih aja, pingin bareng terus sama dia, tapi kan nggak bisa gitu. Ya udah disampaikan semua ya, udah diobrolin semuanya sih, ya harus begini udah gitu. Ya kan punya cucu juga, walaupun cucunya mah udah alhamdulillah ya, udah luar biasa orang tuanya, tapi kan usahanya neneknya dan kakeknya, alhamdulillah juga kita masih ada Jiel, Arsi dan Arsya yang bagi aku tuh tidak mau terlalu memanjakan anak-anak bahwa apa yang kita hasilkan nih buat anak-anak, karena kayaknya terlalu gimana gitu ya, bahwa ya apa yang kita hasilkan harus kita bisa berbagi sama orang lain juga, karena aku harus ingat bahwa kita hidup nggak mungkin semua melulu buat kita gitu kan. Kita hidup ya sebagian rezeki dari kita bukan milik kita sebenarnya gitu. Jadi bagaimana, walaupun kadang completely namanya manusia, anak tuh utama gitu ya, tapi selain itu ya aku insya Allah selalu diingatkan untuk tiap bulan masih bisa menyisihkan untuk orang yang membutuhkan gitu, karena balik lagi ya Allah ngasih rezeki semua ini kan bukan buat aku
mengurus anakku sampai gimana pun gitu. Aku selalu ngajarin anak-anak kayak Arsya, kamu nggak bisa mudah mendapatkan sesuatu kalau kamu tidak misalnya nilainya bagus, atau karena kan kebanyakan anak-anak yang oh boleh karena orang tuanya sibuk, ya udah boleh beli apa aja gitu. Nah aku nggak mau mengajarkan anak-anak itu, makanya aku selalu mengatur waktu antara kerja dan keluarga sebaik mungkin, karena aku nggak mau anak-anak harus apa-apa dinilai dengan uang, atau mereka dikit-dikit boleh biar diam tuh main game gitu. Enggak, mereka hanya boleh main game di weekend, Sabtu Minggu, jadi itu udah harinya mereka. Tapi kalau aku minggu di rumah pun ya kita main bareng. Terus kayak misalnya mereka mau minta mainan gitu, ya itu mereka harus punya usaha dulu, karena aku bilang nggak ada sesuatu yang mudah. Karena kalau kita cuma ngajarin gampang mereka mendapatkan sesuatu, saat aku memesan udah nggak ada, mereka akan bingung mau kemana arahnya gitu. Karena jadi itu kita paling penting ditinggalkan ke anak-anak itu sebenarnya lebih ke ilmu ya daripada uang. Walaupun semua orang tua pasti sayang sama anaknya, pasti kita udah nyiapin ini buat anak ini. Tapi alhamdulillah kayak Jiel tiba-tiba maunya sekarang naik Vespa, tiap hari kemana-mana naik Vespa. Aku yang dulu kan nggak boleh sama aku, bukan karena anak cuma aku takutnya jadi ugal-ugalan dia nyetirnya atau apa atau gimana. Aku selalu kayak Jiel, tiap pergi hati-hati ya. Sekarang lagi seneng tuh naik motor setiap hari gitu. Jadi dan Jiel juga nggak, anak-anakku dari dulu Loli pun nggak ada yang malu untuk hidup yang ya, karena memang kita dimulai bukan dari orang yang maksudnya bukan yang langsung berada ya. Maksudnya kita dulu awal-awalnya juga kan ketar-ketir banget cari uang. Jadi mereka udah melalui itu. Nah aku berharap Arsya juga bisa melalui proses yang sama seperti kakak-kakaknya. Jiel itu udah kelihatan jiwa bisnisnya. Jadi setiap kali kita meeting tuh dia udah ngikut, dan dia kan S1-nya insya Allah nih bisnis kan. Cuma dia tuh bilang, Bunda aku S2-nya pengen politik deh. Berbeda banget kan dari itu. Aku bilang ya terserah kamu aja yang kamu suka, karena dia walaupun kuliahnya bisnis senangnya tuh ngeliat podcast atau berita-berita yang politik gitu. Tapi ya jiwa bisnisnya udah kelihatan, karena kan dia insya Allah S2-nya pengen ngambil di luar kan gitu. Dia bilang, Bunda aku pengen deh nanti aku sekolah di luar, tapi ya itu nggak mau jauh-jauh karena kan kitanya kangen nanti gitu. Tapi dianya juga gitu kayak aduh Bunda aku kalau jauh nanti pulangnya susah ya gitu, kayak gitu. Kalau bisnis sendiri dia belum dia lebih kayak enggak Bunda sama Pipi kan udah capek banget nih, aku kayaknya mendingan meneruskan usaha keluarga gitu. Jadi dia lebih ke bagaimana dia bisa membesarkan usahanya keluarganya sih. Kita masih ngeliat karena kan tadinya dia mau agak jauhan gitu kan. Cuma pokoknya aku bilang, Jiel, Bunda sama Pipi kerja keras untuk supaya kamu menuntut ilmu setinggi-tingginya, mau kemana ayo dijabanin. Tapi dia kayak aduh Bunda kalau terlalu jauh nanti pulangnya kalau ada ulang tahun. Mungkin kebiasaan jelekku yang mungkin biasa kumpul gitu ya, acara harus kumpul, tapi anak-anak jadi punya suatu aturan sendiri di dalam diri dia yang kayak nanti kalau ulang tahun adik nggak ada, ulang tahun Bunda nggak ada, jadi gitu. Jadi dia kayak Bunda aku ke Singapura aja, kalau itu cuma 1,5 jam ya gitu kan. Tapi nggak apa-apa kan, maksudnya mau dimanapun cari yang memang dia nyaman gitu kan. Mau jauh-jauh juga sebenarnya sekolah di mana aja sama aja. Di Indonesia juga udah bagus-bagus. Kadang-kadang Bunda kenapa sih anaknya nggak sekolah yang luar? Mau sekolah di mana aja sebenarnya itu tergantung balik lagi ke ke diri kita masing-masing. Sebenarnya aku juga nggak sekolah di luar, alhamdulillah ya bisa-bisa aja gitu. Udah persiapan besok. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.